Shalom adik-adik sekalian. Kita kan udah seminggu nih nggak ketemu. Gimana kabarnya? Luar biasa? Mantap. Sekarang coba adik-adik lihat keluar ke jendela luar itu. Coba dilihat. Sekarang mataharinya bersinar terang apa enggak? Apa hujan? Kalau mataharinya bersinar terang, itu tandanya Tuhan sayang sama kita, makanya ngasih matahari yang bersinar terang buat menerangi biar nggak gelap. Tapi kalau misalnya hujan, ya Tuhan tetap sayang sama kita. Karena hujan kan nurunin air ya, air itu kan berguna buat tumbuhan biar bisa hidup. Nah, sekarang biar semangat, kita bangkit berdiri yuk, kita mau pujikan dari terbit matahari. Sekarang aku mau tanya sama adik-adik semuanya. Kalian percaya nggak kalau Tuhan Yesus itu mengasihi kalian? Percaya nggak? Nah, kalau misalnya percaya, menurut kalian kasihnya tuh indah apa enggak? Apa jelek? Kan nggak mungkin toh kalau jelek. Nah, karena adik-adik tadi udah percaya kalau Yesus mengasihi kita dengan indah, sekarang kita mau pujikan kasih Yesus indah-indah oh indah. Sekarang kita kan tadi udah nyanyi nih. Sekarang kita berdoa dulu yuk, berdoa supaya firman Tuhan hari ini yang akan diterima buat kita semua bisa menjadi berkat yang baik. Yuk.
Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati kami, Engkau memberkati hati kami supaya kami dapat mengikuti sekolah minggu dari awal hingga selesai, dan firman yang akan kami dengarkan nanti dapat menjadi firman yang baik yang bertumbuh dalam diri kami dan berguna bagi orang-orang di sekitar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi firman. Ayo, siapa yang udah pegang Alkitab? Yang belum, sekarang ambil dulu. Ayo, Alkitabnya diambil dulu, disiapkan. Setelah itu, kita akan menyiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca Kitab Suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Kitab Suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca Kitab Suci, tiap hari. Kalau mau tumbuh, baca Kitab Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Kitab Suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca Kitab Suci tiap hari. Kalau mau Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya kalian semua? Sehat-sehat ya? Puji Tuhan. Hari Minggu ini kita bertemu kembali dalam acara sekolah minggu. Sudah bosen belum? Jangan bosen dong. Belum bosen ya? Iya. Nah, tema hari Minggu saat ini adalah bertumbuh di dalam anugerah. Bertumbuh. Adik-adik tahu enggak maksudnya bertumbuh itu apa toh? Bertumbuh itu kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, di sana dikatakan kalau bertumbuh itu tandanya dia hidup. Bertumbuh itu dia berkembang dari yang kecil menjadi besar. Ya. Adik-adik ada yang punya andeng-andeng enggak? Ya, kalau andeng-andengnya cuma nempel, tidak melentung, ya, itu namanya dia enggak bertumbuh. Tetapi kalau andeng-andengnya itu yang ada di pipi, atau yang ada di dahi, atau yang ada di hidung, itu kelihatan metungu. Kayak jerawatnya kakak-kakak itu. Nah, itu namanya dia tumbuh. Nah, di masa pandemi ini anak-anak, tukang bunga itu laris banget. Karena apa? Karena tidak ada kegiatan di rumah, tidak ada kegiatan keluar, mereka semua suka bercocok tanam. Anak-anak ada enggak yang ikut bercocok tanam? Bantu mamahnya. Nah, tarat. Tuh, cantik enggak bunganya? Cantik enggak? Nah, pasti cantik sekali. Kalian tahu bunga ini kira-kira tiba-tiba ada langsung kayak gini enggak? Tentu tidak ya anak-anak ya. Bunga ini berawal dari apa? Dari benih. Benihnya kira-kira sebesar apa ya? Apa sepanjang ini dahannya? Atau sebesar kelopak bunganya? Tentu tidak. Benihnya tuh kecil sekali. Sangat kecil. Nah, tetapi kok bisa ya menghasilkan bunga yang cantik, bagus, dahannya yang batangnya besar sekali. Ya enggak anak-anak? Oke, kalau kita mau belajar
Selanjutnya kita akan baca firman ya. Bagaimana proses pertumbuhan itu akan terjadi. Hari ini kita belajar dari kitab Markus. Markus 4 ayat 26 sampai dengan yang ke-34. Ya. Tetapi Bu Ati akan membacakan dari Markus 4 ayat 26 sampai dengan 29. Nanti PR-nya anak-anak membaca ayat yang ke-30 sampai dengan 34. Oke? Ya, Bu Ati bacakan ya. Markus 4 ayat 26 sampai 29. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian bulir-bulir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Nah, anak-anak yang terkasih, kalian pernah berpikir enggak? Bagaimana dulu ketika kalian masih bayi, baru saja dilahirkan oleh ibu, mamah kalian, dan sekarang kalian mungkin sudah setinggi mamah kalian. Mungkin ada yang melebihi tingginya sama Bu Ati. Pernahkah kalian berpikir, kok bisa ya aku tiba-tiba jadi sebesar ini? Kok bisa ya kalau kalian melihat foto-foto zaman dulu, aku masih di bedong, sak tinggi, mungil banget. Sekarang, alat yang buat bedong sudah tidak ada karena tidak cukup. Dulu ketika masih balita masih digendong-gendong nih sama ibu, sama mama, sama bapak. Sekarang kalau mau gendong, orang tuanya sudah tidak kuat, sudah gede sekali. Nah, anak-anak, itu adalah proses pertumbuhan. Ya, itu tandanya kita, saya, dan kalian itu tumbuh, hidup. Dari yang kecil menjadi besar. Semakin besar, itu namanya bertumbuh. Nah, di dalam bacaan kita tadi dikatakan, siapa yang tahu proses pertumbuhannya? Ada yang mengamati enggak? Dari hari ke hari, hari ini panjangku 50 cm. Besok, jadi 54. Hari ini tinggiku 1 meter. Besok, lah kok sudah jadi 1,5 meter? Ada yang mengamati itu enggak? Mungkin ada sebagian dari kita. Tetapi kebanyakan dari kita enggak mau repot ngamatin itu. Yang penting apa? Tiap hari aku bangun tidur, aku makan, aku ngegame, aku dolan, selesai. Nah, padahal mengetahui pertumbuhan kita itu sangat penting anak-anak. Ya, tidak hanya secara fisik kita bertumbuh baik, bertumbuh sehat. Oh iya, kalau umur 4 tahun itu harusnya tingginya sudah sekian. Kalau sudah umur 1 tahun, harusnya tingginya itu sudah sekian. Kalau sudah umur 15 tahun, harusnya tingginya itu sudah sekian. Itu proses yang normal.
Tetapi ada juga yang tidak mengalami itu. Makanya sebenarnya kita harus tahu hal ini. Nah, itu tadi pertumbuhan fisik kita, ya. Selain fisik, kita punya jiwa. Kita punya jiwa yang harus kita ketahui juga pertumbuhannya. Apa itu jiwa? Ya kan? Bagaimana kita tahu kalau jiwa kita itu bertumbuh? Nah, anak-anakku semuanya, itulah kenapa setiap hari Minggu kita harus berkumpul bersama mendengarkan firman Tuhan dalam acara sekolah minggu di gereja kita. Itu tujuannya untuk apa? Untuk memberi pertumbuhan di dalam iman kita, di dalam jiwa kita. Ya kan? Ada yang ingat enggak? Kapan pertama kali kalian dikenalkan dengan Tuhan Yesus oleh orang tua kalian? Ada yang ingat? Lupa. Tapi Bu Ati yakin ayah ibu kalian itu sudah mengenalkan Tuhan Yesus dari kalian lahir. Bu Ati yakin 1000%. Ya kan? Melalui apa? Setelah kalian lahir, kalian pasti didoakan. Dimintakan berkat supaya kalian sehat, supaya kalian tumbuh dengan kuat baik. Nah, kemudian pasti kalian dinyanyikan lagu-lagu pujian. Pasti itu Ibu Ati yakin. Mamah kalian, ibu kalian kalau mau menina bobokkan, pasti tidak akan pakai lagu dangdut. Tidak akan pakai lagu rock. Pasti menggunakan lagu-lagu pujian. Ya. Dan ketika kalian sudah belajar membaca, pasti orang tua kalian akan mengenalkan dengan Alkitab. Iya enggak? Iya Pak, iya. Karena apa anak-anak? Dari Alkitab inilah sumber segala pertumbuhan iman kita. Ya, kalau tadi temanya hari ini kita bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Masa iya sih? Ada yang pernah merasakan sakit keras? Ada yang pernah merasakan kesedihan yang luar biasa? Atau ada yang pernah merasakan galau, sakit hati, kecewa? Pasti ada. Kalian mencari jawabannya di mana anak-anak? Kalau marah, pergi duluan. Kalau jengkel, dimarahin ibunya, dimarahin kakaknya, cari HP, ngegame. Sampai seharian, lupa mandi, lupa makan. Apakah begitu? Kalau masih ada yang begitu, yuk mulai dari sekarang dikurangi. Oke? Karena itu bukan jawaban yang tepat. Kalau kita senang, kalau kita sedih sekalipun, kalau kita kecewa, kita berhasil, kita gagal sekalipun, jawabannya ada di sini. Ya. Dengan belajar Alkitab, membaca satu pasal aja setiap hari, itu akan membuat kita bertumbuh. Bertumbuh akan apa? Bertumbuh akan pengetahuan kita tentang Tuhan Yesus, bertumbuh tentang kasih kita akan Tuhan Yesus, dan tentunya ketika kita sudah paham mengasihi Tuhan, kita juga akan lebih mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik itu orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita. Nah,
Dan yang luar biasanya anak-anak, anugerah Tuhan itu diberikan dengan cuma-cuma pada kita. Tuhan tidak menuntut balas. Ketika kita mungkin seharian beraktivitas, main ke sana, main kemari, mengerjakan apapun yang kita sukai, kadang kita lupa berdoa sama Tuhan. Tetapi ingat, ketika malam kita tidur, Tuhan memberikan berkat yang luar biasa untuk tubuh kita. Mau bukti? Meskipun kita seharian kadang kita lupa berdoa sama Tuhan, ketika kalian tidur, bangun tidur kalian sehat enggak? Kalian diberikan kesehatan. Kalian masih disayang orang tua. Kalian masih dikasihi oleh saudara-saudara. Itu adalah bukti betapa Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa buat hidup kita. Nah, anak-anak, ingat ya, sekali lagi, apapun keadaan kita, susah, senang, kecewa, gagal sekalipun, jawabannya ada di sini. Kalau kita mau bertumbuh, iman kita mau semakin kuat, semakin dekat sama Tuhan, yuk mulai hari ini ya, mulai hari ini kita belajar membaca satu pasal. Satu pasal itu contohnya, misalkan kita mau, nih anak-anak belajarnya dari Perjanjian Baru saja ya. Nah, membaca satu pasal dari Matius 1 ayat 1 sampai dengan 25. Lakukan itu setiap hari, satu pasal. Ya, kalau mama sama papahnya kecapean lupa bangunin. Mah, Pah, Bu, Bapak, yuk temeni yuk baca Alkitab. Satu pasal saja. Nah, dengan satu pasal setiap hari, ketekunan kita, kesetiaan kita, itu akan membuat kita semakin bertumbuh. Ya, oke. Sebagai penutup berarti ingat ini lagu. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus, semakin bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Ya kan? Kalau firman Tuhan itu ada di hidup kita, terus kita sirami setiap hari dengan kesetiaan, maka kita akan menghasilkan buah. Dan yakinlah, buahnya itu pasti akan manis. Ya kan? Firman Tuhan selesai hari ini. Kiranya kita dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Nya di kehidupan kita selanjutnya. Kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Ketika kami diingatkan bahwa kami adalah manusia yang hidup, yang harus bertumbuh baik secara fisik maupun secara jiwa kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon berkat-Mu, kami minta pertolongan-Mu Tuhan, supaya Tuhan terus memberkati secara fisik kami, diberikan kesehatan, diberikan pertumbuhan yang baik. Untuk jiwa kami, Tuhan menolong supaya kami tetap setia akan firman Tuhan. Kami setia untuk terus belajar firman Tuhan itu, meskipun kami harus tertatih-tatih membaca firman itu satu pasal setiap hari. Tapi kiranya Tuhan menolong kami untuk kami belajar setia dan tekun. Kiranya Tuhan memampukan kami. Ampuni segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan menyiapkan persembahan kita. Kita akan memujikan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur.
bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Sekarang ayo kita berdoa buat persembahan dan pulang. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami pada sekolah minggu kali ini. Terima kasih karena Engkau telah memberikan berkat pada kami, dan ini adalah sebagian kecil dari berkat yang Engkau berikan, kami berikan sebagai persembahan kepadamu. Kiranya Engkau memberkati supaya persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu. Sebentar kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami masing-masing ya Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai. Hanya dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekolah minggu kali ini sudah selesai. Sekarang ayo kita pujikan kasihnya seperti sungai. Sekolah minggu sudah selesai. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa.